Bahasa Indonesia. Seekor tikus yang ternyata seorang putri. Suatu hari ada seorang petani tua. Dia hidup di desa bersama 3 anaknya. Mereka bertiga begitu muda dan tampan. Petani tersebut sangat bangga dengan mereka. Kemudian dia berpikir telah tiba waktunya untuk mereka menikah. Dengarkan, nak, kau sudah cukup dewasa untuk menikah. Aku ingin kalian mencari pasangan hidup kalian. Aku ingin kalian hidup bahagia dengan pasangan kalian. Tapi ayah, bagaimana kami mencari pasangan? Iya ayah, akan sulit mencari pasangan sendiri. Aku harus mentaatimu, ayah. Tapi kumohon bimbinglah kami. Tentu saja anakku, kita punya tradisi keluarga untuk mencari pasangan dan kalian harus mengikutinya. Ambil sebuah kapak dan tebang pohon di kebun kita. Lihat ke arah mana pohon itu tumbang dan cari pasanganmu ke arah itu. Tapi sebelum menebang pohon, kalian harus menanam satu di ladang dan berjanjilah untuk merawatnya. Iya, ayah. Ayah, kenapa kita melakukan ini? Menanam satu pohon sebelum menebangnya? Karena pohon sangat penting bagi kita. Kita tidak boleh hanya menebangnya. Kita harus menanam pohon lebih banyak. Anak-anak mentaati ayahnya. Mereka semua menanam pohon terlebih dulu, lalu menebang satu. Anak sulung menebang pohon dan tumbang ke arah utara. Oh, utara. Itu bagus untuk gadis yang kusuka tinggal di sana. Aku akan pergi ke utara dan melamarnya. Anak kedua menebang pohon dan tumbang ke arah selatan. Bagaimana pohon ini tahu bahwa aku suka gadis dan sering berdansa dengannya yang tinggal di selatan? Aku akan mulai perjalananku ke selatan secepatnya. Pohon yang ditebang si bungsu tumbang ke arah hutan. Kedua saudaranya menertawakan dia. Lihat ini, apa kau akan mengikuti arah ini? Hei, Vego, siapa yang akan kau nikahi di hutan? Serigala atau rusa? Aku akan mengikuti arah itu, kemana pohon itu tumbang. Aku yakin akan menemukan kekasihku di sana. Ketiga saudara itu memulai perjalanannya. Anak sulung pergi ke gadis yang ada di utara dan melamar gadis yang dicintainya. Gadis itu menerima lamarannya. Anak kedua pergi ke selatan dan segera melamar gadis itu. Gadis itu mengatakan aku mau padanya. Viko pergi menuju hutan dan berjalan jauh. Tapi dia tidak dapat menemukan seorang pun. Dia merasa kecewa dan juga lelah. Lalu dia mencari tempat istirahat dan menemukan gubuk kecil di hutan. Viko terkejut melihat itu. Dia masuk ke gubuk itu dan kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya seekor tikus. Oh, tidak ada siapa-siapa. Apa kau bilang? Ini ada aku. Kau hanya seekor tikus, bukan manusia. Apa yang kau lakukan di hutan ini? Aku mencari kekasihku. Di hutan ini? Kau pikir ini adalah tempat untuk mencari kekasih? Tidak, tapi jika aku berusaha, aku mungkin akan menemukannya. Tapi aku khawatir tidak ada manusia di sini. Akan memalukan jika aku pulang tanpa kekasih. Tapi tidak ada gadis di hutan ini. Kenapa kau tidak menjadikanku sebagai kekasihmu saja? Kau itu tikus. Bagaimana bisa aku menjadikanmu kekasihku? Percaya padaku, Viko. Walaupun aku tikus, aku akan mencintaimu dan setia padamu. Iya, tapi... Tikus itu mulai meyakinkan Viko. Dia menari untuknya. Dia menyanyikan lagu yang indah untuknya. Viko yang lelah sangat terhibur oleh tikus itu. Saat tarian dan nyanyian itu berakhir, sang tikus menunggu keputusan Viko. Dia melihat ke arahnya dengan penuh cinta. Aku menyukaimu, akan kujadikan kau kekasihku. Sang tikus merasa bahagia mendengar hal ini. Dia berjanji pada Viko bahwa dia akan menunggunya sampai dia kembali. Ketiga saudara itu telah kembali ke rumah. Katakan padaku, sudah temukan pasanganmu? Aku telah menemukan gadis cantik untuk kekasihku. Dia mempunyai bibir yang indah. Kekasihku juga dia sangat cantik. Dia memiliki rambut panjang dan indah. Ada apa, Viko? Kekasihmu pasti mempunyai gigi yang tajam dan telinga yang runcing.
Kumohon kalian jangan tertawa. Kekasihku sangat lembut, hal kecil mungil yang terbalut belut. Dia pasti seorang putri ya? Iya, saat dia bernyanyi untukku, aku merasa sangat bahagia. Kedua saudaranya merasa tidak senang dengan Viko. Hari-hari berlalu. Ayah mereka memutuskan untuk melakukan tes pada kekasih anak-anaknya. Dia memanggil anak-anaknya dan mengatakan, Aku ingin tahu apakah kekasih kalian mahir di dapur atau tidak. Minta mereka untuk membuatkan roti untukku. kedua saudara itu setuju. Tapi Viko terdiam. Dia khawatir karena dia tahu tikus itu tidak bisa membuat roti. Dia pergi ke hutan. Tikus itu sangat senang melihatnya. Aku tahu kau pasti akan kembali lagi. Apa yang terjadi? Kau terlihat cemas. Ayahku ingin dari tiap pasangan kita untuk membuat roti, tapi kau tidak bisa. Saudaraku pasti menertawakanku. Bagaimana kalau aku bisa? Saudaramu tidak akan mengajakmu. Aku tidak pernah dengar tikus yang membuat roti. Tapi aku bisa. Tikus itu membunyikan lonceng perak kecil 3 kali. Mendengarkan suaranya, ratusan tikus keluar entah dari mana. Mereka semua berkumpul di tengah-tengah. Tikus itu duduk di hadapan mereka dengan tegak penuh wibawa. Kalian semua harus membawakanku gandum dari ladang terbaik. Viko merasa terkejut. Tikus-tikus itu menghilang. Dan saat kembali, mereka membawakan gandum terbaik. Mengambil gandum, dan tikus itu memanggang roti dari gandum tersebut. Ketiga saudara itu memberikan roti mereka pada ayahnya. Anak sulung memberikan roti gandum hitam. Bagus sekali. Roti ini cocok untuk bekerja keras seperti kita. Anak kedua membawa roti yang terbuat dari jelai. Jelai juga sangat bagus. Dan Viko membawakan roti gandum putih. Apa? Gandum putih? Veko, kekasihmu pasti sangat kaya. Tentu saja, dia sudah memberitahukan kekasihnya itu putri, Vego. Bagaimana dia mendapatkan gandum putih? Dia membunyikan lonceng perak 3 kali dan pelayan dia membawakan untuknya. Aku senang dengan ketiga kekasih kalian. Mereka memanggang roti yang lezat. Tapi sebelum kalian bawa ke rumah, aku ingin mereka menenun sesuatu untukku. Kekasihku adalah penenun hebat. Kekasihku juga. Viko terdiam saja karena dia yakin tikus tidak bisa menenun. Dia pergi ke gubuk di hutan. Tikus itu merasakan kecemasan. Dia bertanya alasannya. Aku takut kau tidak bisa. Aku tidak pernah mendengar tikus menenun. Bisakah kau? Tentu saja. Kekasih Viko dapat melakukan apapun untuknya. Lagi, sang tikus membunyikan lonceng perak kecil 3 kali, dan ratusan tikus lain datang dan duduk di hadapan dia menunggu perintahnya. Kalian harus membawakanku kain linen yang terbaik. Mereka menuruti perintah. Semua tikus itu menghilang, dan saat mereka kembali, mereka membawa kain linen terbaik. Sang tikus menenun sesuatu yang indah dari kain linen itu. Kain itu sangat tipis sehingga dia menyimpannya di kulit kacang. Ambil ini, Viko. Aku harap ayahmu suka. Viko membawa kulit kacang itu dan pulang. Kedua saudaranya mempersembahkan tenunan dari kekasihnya. Katun kasar. Tidak begitu halus, tapi bagus. Anak yang kedua memberikan apa yang telah kekasihnya tenun. Perpaduan katun dan linen. Sedikit lebih baik. Bagaimana denganmu, Viko? Viko mengeluarkan kulit kacang. Saudaranya menertawakannya. Ayah meminta menenun pakaian, bukan kulit kacang. Tertawa mereka menghilang ketika ayahnya membuka kulit kacang itu. Dia membawa kain linen yang terbaik. Wow, bagaimana dia membuat ini? Dia membunyikan lonceng perak 3 kali dan menyuruh pelayannya untuk membawakan serat terbaik. Dia menenun kain itu untukmu. Veko, kekasihmu seperti seorang putri. Sekarang kalian boleh membawa kekasih kalian ke rumah. Aku ingin berjumpa dengan mereka. Bawa mereka esok hari. Sang tikus sangat senang mendengar hal ini. Dia berpakaian rapi, membunyikan lonceng
lonceng perak kecil dan meminta sebuah gerbong dan 5 tikus pengiring. Lalu kemudian tibalah gerbong dari kulit kacang dan 5 tikus pengiring. Viko sangat terkejut melihat ini. Sang tikus duduk di gerbong bersama kusir di depan dan pelayan di belakang gerbong. Mereka memulai perjalanan ke rumah Viko. Viko berjalan di samping gerbong. Jangan cemas, aku akan menjagamu. Dan jangan cemaskan ayahku juga. Dia adalah orang yang lembut. Berjalan melewati hutan, tibalah di kota terdekat. Ada sungai yang mengalir di antaranya. Mereka harus melewati jembatan di atas sungai. Saat mereka menyeberang, seorang muncul entah dari mana, di arah yang berlawanan. Dia melihat banyak tikus menuju ke arahnya. Dia tertawa dan menendang mereka semua ke sungai. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau lakukan itu? Kau telah menenggelamkan kekasihku ke sungai. Kekasihmu, tikus-tikus itu? Dia tertawa keras lalu pergi. Viko merasa sangat sedih. Dia melihat ke arah sungai, tapi tidak menemukan apapun. Oh, kekasihku yang malang. Aku sedih kau tenggelam. Saat itu, Viko berbalik dan melihat gerbong yang indah di sisi lain sungai itu. Gerbong itu ditarik oleh 5 ekor kuda yang gagah. Seorang gadis cantik duduk di dalam gerbong. Viko senang melihat keindahan itu. Dia mulai berjalan pulang ke rumahnya. Dan saat dia mendekati gerbong, Viko, maukah kau duduk di sampingku? Aku? Kau menjadikanku kekasihmu saat aku menjadi tikus. Aku yakin kau tidak akan menolakku saat aku menjadi putri kembali. Kau tikus itu? Ya, aku adalah seorang putri yang terkena kutukan jahat. Kutukannya tidak akan hilang kalau kau tidak menerimaku menjadi kekasihmu. Dan kalau pria tadi tidak menenggelamkanku, kutukan itu sudah hilang sekarang. Sekarang kita bisa menemui ayahmu, menikah, dan pergi ke kerajaanku. Dan mereka menuju ke rumah Viko. Ayah Viko dan saudaranya merasa sangat kagum melihat seorang putri adalah kekasih Viko. Ayah, ini adalah kekasihku. Kekasihmu benar-benar seorang putri. Di mana kau bertemu dengannya? Di luar sana di dalam hutan, kemana pohon menunjukkannya padaku. Kemana pohon menunjukkannya? Aku selalu percaya itu cara terbaik untuk mencari pasangan. Jika pohon kami menuju ke arah hutan, kami akan menemukan sang putri juga. Tapi mereka salah. Viko mendapatkan sang putri karena dia baik bahkan kepada tikus kecil. Ayah Viko merestui mereka.